Kita tresno negawatasi Antuk dresta kastelan harta Bedalam sebat sedih yen ingatona. Dikisahkan, Raja Jenggala memiliki putra mahkota yang amat sangat tampan bernama Mantri Kauripan. Namun suatu ketika, sang pangeran merenungkan isi mimpinya dan menceritakan semuanya kepada pengawalnya. Oh pangeran, hamba melihat wajah pangeran merenung tidak seperti biasanya. Adakah hal yang pangeran pikirkan? Jika ada, ceritalah pada hamba. Paman, hamba merenung karena memikirkan mimpi hamba kemarin malam. Jika boleh tahu, apa isi mimpi pangeran? Hamba mimpi tertimpa bulan, Paman. Apakah Paman tahu apa arti mimpi hamba? Maaf sebelumnya pangeran. Arti mimpi pangeran bisa saja baik atau buruk. Akan tetapi jangan itu yang dipikirkan. Apakah pangeran lupa ingin berburu ke hutan? Saya sampai lupa. Kalau begitu, marilah kita berburu ke hutan, Paman. Tapi pangeran, Ada apa, Paman? alangkah baiknya kita minta izin dulu ke Tuan Raja. Benar apa yang Paman katakan. Mari kita menemui ayahanda dan ibunda terlebih dahulu. Baiklah. Kakanda, Adinda sangat senang bisa mendampingi Kakanda di sini, yang dapat memimpin kerajaan Jenggala hingga rakyat tidak kekurangan pangan. Adinda, jangan berkata demikian. Sudah sepatutnya aku sebagai seorang raja memimpin rakyatku hingga makmur. Lihatlah Baginda, siapa yang datang. Itu putra kita, Menteri Kauripan. Anakku, kemana saja kau dari tadi? Kenapa baru kelihatan? Hormat ibunda dan ayahanda. Maafkan hamba baru bisa datang ke hadapan ibunda dan ayahanda. Tidak apa-apa anakku. Lantas mengapa kau membawa pengawal dan senjata? Hamba izin pamit ke hadapan ibunda dan ayahanda untuk pergi berburu ke hutan. Jika kau ingin berburu ke hutan, berhati-hatilah di perjalanan. Benar apa yang dikatakan ibundamu, putraku. Kalau begitu, hamba izin pamit terlebih dahulu. Sang pangeran dan pengawalnya pun berangkat menuju hutan untuk berburu. Paman, lihat itu ada kijang. Ini tongkatnya. Mari kita cari. Paman, kenapa bangkai kijang itu tidak ada? Benar pangeran. Di mana-mana kita cari tidak ada. Paman, lihatlah, angin besar datang. Oh iya pangeran. Pangeran. Di mana pangeran? Aku harus melapor ke Baginda Raja. Di mana aku ini? Sepertinya ini bukan daerah kerajaan Jenggala. Senang rasanya bisa mengabdi di kerajaan Kediri. Kerajaan yang begitu besar, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, yang memiliki putri yang begitu cantik. Namun sayang, sang putri sudah memasuki umur 20 tahun, belum juga mencari pendamping hidup. Siapa laki-laki tersebut? Mengapa dia berada di taman kerajaan Kediri? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menghampiri laki-laki tersebut. Siapa tahu laki-laki itu memiliki niat yang jahat. Mentang-mentang putri masih sendiri. Hai anak muda, siapa dirimu dan mengapa kau berada di kerajaan ini? Mohon maaf sebelumnya, Bibi.
Aku tidak tahu mengapa aku ada di kerajaan ini. Apa kau benar-benar tidak mengingat siapa dirimu dan di mana asal daerahmu tinggal? Aku benar-benar tidak mengingatnya, Bibi. Yang aku ingat, aku diterbangkan oleh angin dan aku tidak sadarkan diri. Kasihan sekali nasibmu, nak. Gimana jika kamu menjadi abdi di kerajaan ini? Jika itu yang Bibi mau, aku siap menurutinya. Baiklah, anak muda. Kau bisa tinggal bersamaku dan mengabdi bersama di kerajaan. Bibi, siapa wanita itu? Wanita itu, dia adalah putri di kerajaan itu. Putri, sini. Ada apa, Bibi? Dan siapa laki-laki ini? Apakah Bibi percaya dengan laki-laki ini? Dan apakah dia tidak mempunyai niat jahat kepada kita? Kalau begitu, mari kita menghadap Ayahanda untuk melaporkan kejadian ini. Kalau begitu, Tuan Putri, itu juga Pakang Raras dan Dayang, pergilah dahulu menghadap Baginda Raja. Bibi ada urusan sebentar. Baiklah, Bibi. Hormat Baginda Raja dan Baginda Ratu. Paman, kenapa kau terlihat tergesa-gesa? Lalu, di mana Menteri Keuripan? Ampun Baginda, Menteri Keuripan hilang di tengah hutan. Apa? Anakku hilang di tengah hutan? Benar Baginda, sesampainya di hutan, cuaca pun berubah. Awal langitnya cerah menjadi gelap gulita. Guntur pun saling bersautan, angin pun kencang. Tiba-tiba pangeran diterbangi oleh angin. Celaka! Apa yang terjadi dengan putraku? Tenang dulu Kakanda, jangan marah. Bagaimana jika semua pasukan dikerahkan untuk mencari putra kita? Benar apa yang Adina katakan. Paman, kerahkan semua pasukan untuk mencari Menteri Keuripan. Siap Tuan. Kakanda yang sabar, mungkin ini sudah takdir dari Tuhan. Benar Adina, mungkin ini karma yang harus kita jalani. Kita tetap bersabar dan tidak berhenti berdoa untuk keselamatan putra kita. Hormat Ayahanda. Dari mana saja kau? Kenapa kau baru menghadap ke hadapanku? Maafkan aku Ayahanda. Mungkin aku telat menghadap Ayahanda. Lalu, kenapa aku baru sadar? Siapa laki-laki ini? Maaf Ayahanda. Aku lupa memberitahumu siapa laki-laki ini. Lalu, di mana kamu menemui laki-laki ini? Maaf Ayahanda. Aku dengan Bibi menemukannya di taman. Dalam keadaan dia tidak mengingat siapa dirinya dan di mana tempat tinggalnya. Lalu, mengapa kau membawa dia ke sini? Aku berencana menjadikan dia sebagai pengawal di kerajaan ini. Paman, apakah Paman setuju dengan perkataan putriku? Jika itu yang Tuanku Raja inginkan, maka hamba akan jadikan dia sebagai panglima perang di kerajaan ini. Ide yang bagus, Paman. Lalu, kita berikan dia nama siapa, Paman? Mohon maaf sebelumnya Ayahanda. Hamba memotong pembicaraan Ayahanda. Dia sudah kuberikan nama Pakang Raras. Pakang Laras. Nama yang bagus.
Bagaimana Pakang Laras? Apakah kau setuju dengan namamu itu dan mengabdi di kerajaan ini? Jika itu yang Baginda inginkan, hamba siap mengabdi di kerajaan ini. Baiklah, putriku, antar dia ke kamar. Baiklah, ayahanda. Bibi, dilihat-lihat Pakang Raras begitu tampan dan berwibawa. Jangan-jangan Putri ada perasaan terhadap Pakang Raras. Ah, Bibi bisa saja. Kalau begitu, tolong panggilkan Pakang Raras ke sini, Bibi. Baiklah, Putri. Hormat Tuan. Bangunlah kau. Jangan kau bersimpuh di hadapanku. Tidak Tuan Putri, hamba tidak pantas. Hamba hanyalah rakyat biasa. Tidak. Kau dan begitupun aku hanyalah seorang biasa di mata Tuhan. Maaf, hamba izin pergi Tuan Putri. Jangan! Raden Galuh dan Pakang Rara sedang berduaan di taman. Aku harus melapor ke Baginda Raja. Hormat Baginda, hamba ingin melaporkan sesuatu. Apa yang kau ingin katakan? Hamba melihat Raden Galuh dan Pakang Raras berduaan di taman. Apa? Raden Galuh dan Pakang Laras berduaan di taman? Paman, ini tidak bisa dibiarkan. Pakang Laras harus mati. Mohon ampun Baginda, mengapa Pakang Laras harus dibunuh? Karena laki-laki biasa tidak pantas mencintai putri seorang raja. Lantas, bagaimana cara hamba untuk membunuh Pakang Laras? Begini Paman, kau bisa mengajaknya berpura-pura perang, lalu bunuh dia dalam perjalanan. Baiklah Paduka, hamba akan laksanakan perintah Paduka. Baiklah. Pakang Laras, Ada apa Paman? Ku diutus oleh Raja untuk mengajakmu berperang. Baiklah Paman, kalau begitu marilah kita pergi berperang. Tapi sebelumnya Paman, hamba minta izin untuk menulis surat terlebih dahulu. Untuk siapa surat yang kau tulis? Ada seseorang, tapi aku tidak bisa menyebutkannya. Kalau begitu, akan kutunggu kau di depan gerbang kerajaan. Baiklah Paman. Bibi, kemarilah. Ada apa kau memanggilku? Bibi, bisakah aku nitipkan surat ini kepada Raden Galuh? Baiklah, aku akan memberikan ini kepada Raden Galuh. Tunggu Paman. Ada apa Pakang Laras? Paman, aku sudah tahu hari ini aku akan dibunuh. Maafkan aku Pakang Laras, aku hanya menjalankan perintah dari Baginda Raja. Apakah ada pesan terakhir yang ingin kau sampaikan kepadaku? Paman, aku hanya berpesan padamu. Jika aku harus mati hari ini dan mengeluarkan darah, jika darahku berbau wangi, berarti aku kesatria utama. Tapi kalau darahku bau busuk, berarti aku orang biasa. Maafkan aku Pakang Laras, ini hanyalah perintah. Apa? Bau yang dikeluarkan oleh darah Pakang Laras berbau harum. Aku harus melaporkan ini pada Raja. Kira-kira kemana perginya Pakang Raras? Dari tadi ia tidak menemuiku.
Hormat Tuan Putri, hamba dititipkan surat oleh Kakang Laras untuk diberikan kepada. Surat untukku. Apa isi surat ini, Bibi? Maaf Tuan Putri, hamba tidak tahu isi pesan itu. Hamba hanya menjalankan perintah dari Kakang Laras. Kalau begitu, terima kasih, Bibi. Dan pergilah. Baiklah Tuan Putriku, hamba izin pamit. Adinda, maafkan aku yang telah berbohong kepadamu. Sebenarnya aku tidak bukan adalah kakakmu, yaitu Mantri Kauripan dari Kerajaan Jenggala. Bukti Kakanda adalah Pangeran Jenggala. Kakanda taruh di bawah pohon Nagasari berupa pustaka Kerajaan Jenggala. Hari ini Kakanda izin pamit untuk pergi selama-lamanya. Ini salah Kakanda karena sudah mencintaimu, sehingga membuat paduka ayahandamu begitu marah. Hari ini Kakanda akan meninggalkanmu untuk selama-lamanya. Hormat hamba. Ternyata Kakang Laras adalah Menteri Kauripan. Kakanda, tunggu aku. Aku akan menyusulmu kemanapun kau pergi. Di mana Paman Patih? Mengapa dia membunuh satu orang saja lama? Paman! Paman! Mengapa kau begitu lama? Pun Baginda, di tengah perjalanan hamba ingin membunuh Kakang Laras. Kakang Laras berpesan kepada hamba, jika darah yang keluar dalam tubuhnya berbau busuk, maka Kakang Laras adalah manusia biasa. Tetapi jika darah yang keluar dari tubuhnya berbau harum, maka dia adalah kesatria utama. Apa? Lalu, bagaimana bau darah Kakang Laras? Mohon ampun Baginda, bau yang dikeluarkan oleh darah Kakang Laras ternyata berbau harum, dan itu menandakan bahwa Kakang Laras adalah kesatria utama. Apa? Mohon ampun Baginda, apakah Baginda memikirkan hal yang sama dengan hamba? Hamba memikirkan bahwa Kakang Laras adalah putra dari Kerajaan Jenggala yang hilang sekian tahun lalu. Benar Paman, aku juga berpikir seperti itu. Aku menyesal Paman, telah menyuruhmu untuk membunuhnya. Memang benar, penyesalan memang selalu di akhir. Kakang Laras, maafkanlah aku yang sudah membunuhmu. Di bawah pohon Nagasari. Itu dia. Kakanda, tunggu aku.